Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kids Pangkal Pinang. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Pertanyaan ke-7 dari buku The New City Catechism. Mari kita akan siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, dan kembali hari ini kami akan belajar firman-Mu, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus diperlengkapi, kami semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kami semakin mengenal Engkau. Berkatilah kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan ke-7, apa yang dituntut dalam hukum Allah? Jawabannya adalah ketaatan pribadi yang sepenuhnya dan terus-menerus. Bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yang dilarang Tuhan tidak dilakukan, dan yang diperintahkan Tuhan selalu dilakukan. Ayat yang mendasarinya Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi pertanyaannya, apa yang dituntut dalam hukum Allah? Secara sederhana, secara singkatnya adalah ketaatan penuh. Wow, saudara, kalau kita dengar ketaatan penuh, hal ini kedengarannya sangat menakutkan. Tetapi kita perlu memahami tentang konteks diberikannya hukum itu. Hukum itu diberikan dalam konteks Allah memberikan kasih karunia-Nya, inisiatif Allah untuk menyelamatkan umat-Nya. Hukum itu diberikan ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, lalu membawa mereka ke Gunung Sinai. Nah, di situ Allah kemudian membuat perjanjian. Ya, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Lalu diberikannya 10 hukum Taurat. Saudara, sebelum pasal ini, ya, ada beberapa kali Tuhan berkata, "Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku." Ini ada beberapa kali diulang. Ya, Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Jadi konteks hukum itu adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan umat-Nya. Ketaatan penuh yang dituntut dalam hukum itu adalah sebagai respon terhadap inisiatif Allah itu. Inisiatif untuk menyelamatkan. Dan ini adalah ketaatan yang sepenuh hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini ketaatan yang sepenuh hati. Jadi dalam konteks kasih karunia Allah untuk menyelamatkan, lalu muncul respon kita untuk taat dengan sepenuh hati kepada Allah. Itulah respon iman yang disebut kasih. Dan kasih itu mengalir juga untuk mengasihi sesama. Namun ada satu masalah di sini, saudara. Yaitu memang secara fakta kita tidak akan mampu untuk taat dengan sempurna. Tetapi puji Tuhan, dalam Alkitab kita juga menemukan ada kabar baiknya. Dalam Yeremia 31 ayat 33 Allah berkata bahwa Dia akan menuliskan hukum itu di dalam hati umat-Nya. Kemudian kita juga dapati di Yeskiel 36 ayat 26-27. Allah menjelaskan lebih lanjut, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan
kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, janji ini dihubungkan dengan perjanjian baru yang diprakarsai Allah melalui kedatangan Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dialah yang membuka perjanjian baru. Yesus datang untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan, yaitu ketaatan sempurna kepada hukum Tuhan. Dia bukan hanya mentaati secara sempurna semua perintah Allah, bahkan dia rela menanggung hukuman mati yang seharusnya diterima oleh semua pelanggar hukum. Maka Injil adalah sebuah pemberitahuan bahwa semua orang yang mengaku bersalah karena telah melanggar hukum Allah, tetapi mau berbalik dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus, akan menerima pengampunan dosa. Dan ketaatan Yesus yang sempurna akan diperhitungkan bagi mereka. Melalui kehidupan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia membuka perjanjian baru yang berisi janji dalam Yeremia 31 tadi, yaitu umatnya akan diberi hati yang baru. Dan juga janji dalam Yeskiel 36, umatnya akan didiami oleh Roh Allah yang memampukannya untuk taat. Jadi inilah hubungannya, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mau taat dengan sepenuh hati kepada Allah. Tetapi dari pengertian tadi, apa yang sudah Yesus perbuat, Dia berikan hati yang baru. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita akan punya kemauan untuk taat kepada Allah, mengasihinya dengan sepenuh hati. Inilah satu-satunya harapan kita untuk dapat memenuhi tuntutan hukum Allah, yaitu melalui kelahiran baru yang dijanjikan dalam perjanjian baru itu. Orang yang dilahirkan kembali dalam hidup baru dalam Kristus akan memiliki hati yang baru dan didiami oleh Roh Allah. Ini yang menjadi power, yang menjadi pendorong, yang memampukan kita untuk taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi inilah kabar baik itu, bahwa di dalam perjanjian baru ini kita akan dimampukan untuk mentaati hukum Allah. Ketaatan kita adalah respon kita terhadap tindakan Allah yang menyelamatkan. Mari kita merespon anugerah Allah dengan iman yang penuh kasih. Allah telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, maka kita pun merespon dengan mempercayai Dia dengan ketaatan yang penuh kasih. Inilah ranting utama dan yang pertama dari kebenaran Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.